Assalamualaikum, halo semuanya, kawan-kawan. Kali ini saya ingin mencoba untuk mereview pengalaman asik saya dalam mengendarai mobil Ford Everest TDCi 2009 Matic 4x2. Dan unit ini baru saya ambil. Yang pertama mungkin akan saya bahas kenapa saya pilih mobil ini, teman-teman. Jadi mobil ini itu SUV leather frame yang menjadi kebutuhan saya. Karena kalau misalnya mau pulang kampung harus keluar kota lumayan jauh, jaraknya mungkin dari tempat sekarang di Karawang ini kurang lebih di 4 sampai 3 jam karena macet, dan juga membutuhkan medan yang medannya itu tanjakan, jalannya lumayan kurang baik, sehingga saya keluarga memutuskan untuk memilih mobil Ford Everest ini. Kenapa harus Ford? Sebelumnya saya punya mobil Ford EcoSport. Mobilnya bagus, bensin, penggerak roda depan, Matic. Kalau mobil ini kan karena masih mekanikal mungkin 90%, sisanya elektrikal. Oke, dilanjut saja teman-teman. Ini tampangnya itu buas sekali ya teman-teman ya. Saya ini panggil mobil ini namanya The Iron Mount ya, karena diambil dari nama Everest. Ford Everest, Gunung Everest yang terkenal besar dan tinggi, lebar, luas ya, dan memang bisa didefinisikan ke dalam mobil ini teman-teman, yang memang sangat tangguh, besar, dan juga nyaman teman-teman. Tampak belakangnya teman-teman, plat nomornya KU Kalimantan Utara. Oke, sekarang yang saya terkesan dari mobil ini dari segi eksterior adalah mobilnya ground clearance-nya tinggi teman-teman, kurang lebih di 20 cm lebih. Jadi kalau mau banjir atau mungkin jalannya jelek itu wah enak lah teman-teman. Lalu untuk ukuran ban ini sebenarnya ring 16 originalnya ya, lebarnya 245, tingginya itu per 70, jadi 245 per 70. Namun pemilik sebelumnya udah ganti 265 per 70. Bisa dilihat yang saya suka juga dia masih kondean ya teman-teman ya. Jadi gagah meskipun bagasi dibukanya tarik. Nanti kita cek satu persatu ya teman-teman. Dia udah ada sensor parkir, ada 4 buah ya, 1, 2, 3, 4 ya, fresh. Kalau yang 2009 itu dia nggak ada apa sih, spoiler atau apa gitu teman-teman ya, sayap gitu lah ya. Kalau ini emang nggak ada, disebut Everest gundul dia. Nah ini juga ada lampunya teman-teman, kalau misalnya dibuka pintu nih lampu nyala nanti buat menerangi jalan. Itu ada step juga. Nah ini Everest tampang depannya teman-teman. Wah ini mobil gagah. Ini untuk lampunya juga udah dimodifikasi, dipakai LED biled ya. Ini juga lampunya terang sekali teman-teman karena kebutuhan di Kalimantan. Fognya juga, fog lampnya udah 3 warna lampunya, bisa kuning, redup kuning, sama yang putih begitu ya teman-teman. Kita lihat mesinnya dulu teman-teman. Oke, ini untuk mesinnya teman-teman. Kalau untuk mesinnya dia namanya itu TDCi teman-teman. Kalau nggak salah itu turbo diesel common rail injection. Koreksi saya kalau saya salah. Yang sebelumnya tahun 2004 sampai 2006 kalau nggak salah itu TDI, turbo diesel direct injection. Jadi masih konvensional. Sedangkan ini udah common rail. 16 katup, 2500 cc, 4x2, 142 ya horsepower gitu ya. Lalu kalau nggak salah si torsinya tuh di 330 Nm. Dia sama Fortuner VNT itu kalau nggak salah beda 10 ya. VNT lebih besar 340 Nm. Oke. Jadi kalau dari segi tenaga lumayan lah teman-teman. Dia juga 5 percepatan Matic-nya. Udah AT konvensional juga ya. Kenapa salah satu alasan saya ngambil mobil Everest itu teman-teman, perawatannya sebenarnya mudah teman-teman. Sebenarnya kalau mobil nggak ada yang namanya kelemahan mobil itu sendiri, terkecuali mungkin kalau ada kesalahan produksi atau kesalahan desain ya teman-teman ya. Mobil akan menjadi punya kelemahan kalau tidak dirawat teman-teman. Nah kalau untuk diesel ini ya, mau Pajero, Fortuner, Everest atau mungkin mobil yang lainnya, dia sama-sama saja teman-teman. Ya saya juga yang filter udara, spare partnya mudah. Ini sama dengan Innova Barong. Lalu ini juga saya V-beltnya menggunakan yang Mitsubishi Pajero kalau nggak salah ya. Dia biasanya kan OEM-nya itu atau si Ford itu menggunakan motor Craft ya kalau nggak salah itu. Termasuk filter solarnya ini saya pakai Sakura.
F1119 gitu kalau saya lupa lah, pokoknya segitu. Harganya 110.000. Ini harganya juga 95.000. Murah-murah teman-teman. Jadi asalkan ganti olinya rutin per 5.000, ganti oli Matic karena ini Matic gitu ya. Lalu mungkin juga filter solar per 5.000 karena saya menggunakan biosolar teman-teman. Sebenarnya mobil ini masih bisa karena biosolar itu udah ada ya di tahun 2009 ya. Mungkin sebelum-sebelumnya udah ada. Karena Dexlite dan Pertamina Dex kalau nggak salah itu baru dikenalkan, baru diinikan oleh pemerintah atau oleh Pertamina itu ketika di tahun 2016 kalau nggak salah. Sehingga mobil ini kan diproduksi 2009. Jadinya masih bisa pakai biosolar. Gitu teman-teman. Saya pakai mobil ini irit banget teman-teman. Ya mungkin bisa dibilang dibandingkan yang lain ya teman-teman ya. Per minggu tuh saya, karena saya daily use, setiap hari itu kurang lebih 40 kilo PP ke rumah ke kantor itu di 40 km. Durasi rumah ke kantor 1 jam, pulangnya juga 1 jam. Itu seminggu Sabtu Minggu jalan-jalan ya teman-teman ya, itu 100.000 tuh seminggu tuh. Itu biosolar. Itu pun masih ada sisa teman-teman. Masih ada sisa. Baik lagi ke cara pemakaian juga ya teman-teman. Kalau masalah irit ya, kadang injek gas jangan terlalu cepat, pelan-pelan dulu dan sebagainya. Jadi saya memberanikan diri karena emang Ford Everest itu memang jagoannya Ford di Indonesia untuk brand produksinya di Indonesia, di Asia Tenggara ini. Jadi memang dari tahun 2004 ya mobil ini udah existing di Indonesia sampai 2016. Alhamdulillah Ford kembali lagi dari mulai 2022 menjual mobil Ford Everest dan juga pick up ya Ranger. Lalu 2025 juga ada. Udah lumayan banyak lah dealer dan servicesnya. Jadi teman-teman gampang mau tinggal ke Fordnya langsung atau mau spesialis lokalnya juga ada untuk Ford teman-teman. Udah banyak banget teman-teman sekarang, nggak usah khawatir untuk merawat mobil ini. Oke, saya langsung aja ya masuk ke interior teman-teman. Saya perkenalkan interior dari Ford Everest. Oke, sekarang masuk ke interior Ford Everest teman-teman. Ini warnanya krem ya, yang 2009 udah dilapisi kulit untuk yang versi limited, atau emang yang 2009 udah kulit teman-teman. Nih bagian depannya, ini door trim ya sebutannya ya. Ini masih pakai material yang keras gitu ya. Kuncinya seperti ini bisa diatur, spion ya. Ini juga ya, ini bisa otomatis yang depan doang. Ini bisa kunci. Ini udah kayu ya, keren ya teman-teman, aksennya itu. Ini juga kayu. Lalu ini ada penyimpanan ya, sedikit tipis nih aqua. Lalu ya ini bisa di sliding ya. Lalu juga ini bisa di maju mundurkan. Kalau setirnya itu hanya diangkat doang, tilt doang gitu ya. Namanya ini AC. Ini buat parkir, ini buat leveling si cahaya. Ini tambahan seperti ini teman-teman. Lalu ini saya pakai OBD ya untuk memastikan pengisian aki ke sistem mobil ini, kelistrikannya itu selalu di angka 14 atau di atas 12 ya teman-teman, volt tasenya. Lalu juga temperatur mesin juga bisa kecek di OBD ini teman-teman. Ini wajib punya teman-teman. Meskipun di sini udah ada indikator ini ya teman-teman ya, udah ada indikator temperatur mesin, tapi saya pakai ini juga. Ini tampilan speedometernya masih manual teman-teman. Ini buat AC belakang diaktifkan. Nah ini kalau Everest ini beda dengan dari Ford EcoSport teman-teman, sama kayak karena dia penjualan hanya untuk di Asia ya. Mobil ini di Amerika nggak jual teman-teman, tapi yang versi new generasinya yang terbaru itu dijual kalau nggak salah. Ini sen ya, lampu jauh sama lah kayak mobil Jepang. Ini buat wiper dan sebagainya. Ini aslinya nggak seperti ini udah ganti Android sama pemilik sebelumnya. Pengaturan AC-nya mekanikal ya, puter-puter. Lalu di sini ada persneling buat Matic. Ini P, mundur, N gitu ya. Ini bisa manualnya ke gigi 321 teman-teman. Nah ini tampilan dashboardnya saya udah tambahkan ini buat HP ya, meskipun udah ada Android ya, buat video call dan sebagainya karena nggak ada kamera di sini. Ini masih manual teman-teman. Nah ini ada penyimpanan ya. Ini juga kalau nggak salah ada kaca, ini ada kacanya, tapi nggak ada lampunya ya. Nah ini ada buat kacamata teman-teman nih, 2 nih buat suami dan istri gitu ya, bebas. Nah ini juga ada buat kaca juga teman-teman, magnet ya. Terus ini ada penyimpanan lumayan ya buat dokumen. Terus ini juga ada penyimpanan juga. Ini ada penyimpanan, ada lampunya juga terang kalau misalnya dinyalakan. Ini buat minuman. Ini juga ada buat HP sandaran. Di sini juga ada buat ini ya, buat buat
boxnya gitu ya, yang kecil, ini yang besarnya. Itu juga ada di belah situ teman-teman. Dan ini kulit, ini joknya empuk banget, empuk dari baris ke depan, baris pertama, tengah sampai belakang empuk teman-teman. Saya nggak main, saya nggak bercanda, bener-bener ini enak banget nyaman banget mobil. Suspensinya juga enak, meskipun di depan udah pakai double wishbone, di belakang masih per down. Per down itu fungsinya sebenarnya mobil ini diperuntukkan untuk bawa beban yang banyak, bawa barang yang banyak, sehingga per down itu fungsinya akan jauh lebih empuk kalau bebannya lebih banyak, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ini kalau di tengah, nah ini kalau di tengah normal ya, ini dia buat minuman juga, penyimpanan kecil, masih aksen kayu juga nih, bagus ya. Lalu di sini juga joknya kulit. Nah ini ada ininya teman-teman, ini bawaan Fordnya loh teman-teman nih. Ford ini masih nyala, nanti saya liatin. Nah ini ada penyimpanan juga. Ini duduk di sini, Ford duduk di paling tengah, yang tengah ini paling nyaman teman-teman. Di sini sebenarnya ada ini teman-teman, Aqua juga. Ini duduknya nyaman juga teman-teman, enak banget. Ya ini ada pengaturan AC, double blower ya, bahkan triple blower teman-teman. Di sini ada AC juga nih, nanti saya tunjukkan di belakang. Oke, enak ya. Ini ada pegangan juga, kalau misalnya naik agak susah. Tapi yang driver nggak ada. Ya, enak banget teman-teman. Wih, ini mobil cantik sih teman-teman, saya suka banget. Ini lampu juga ada ya, lampu ini juga ada lampu. AC puter. Oke. Lanjut ke belakang ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk masuk ke belakang, kita tinggal tarik aja, dorong aja tuas ini, sorry. Ini sekali doang langsung keangkat. Nah, ini di belakang ini kulitnya juga empuk teman-teman, empuk banget, enak banget ini duduk. Saya waktu itu perjalanan 3 jam, keluarga semua nyaman, nggak ada yang nggak nyaman. Diposisikan saja teman-teman, yang badan yang tinggi jangan di sini, karena ini pendek banget ya. Jadi bisa sila, bisa tiduran juga enak. Bapak saya kemarin di sini nyaman katanya. Alhamdulillah terbukti nyaman ya. Ini ada AC ya, AC ya. Lalu ada penyimpanan juga di situ. Di sini juga ada buat minum juga ya. Nyaman ya teman-teman, luas banget nih, lebar ya mobil. Nah ini nggak ada headrestnya, sebenarnya jadi plus minus. Minusnya mungkin kepala nggak tersandar, tapi kepala itu mungkin bisa sambil senderan, kaki bisa masih panjang teman-teman, karena mobil si kursi ini nggak bisa dimaju mundur lagi, dia hanya bisa direbahkan saja, dan yang itu juga hanya bisa direbahkan juga. Nah, gitu ya, nggak bisa dimaju mundurkan. Ini udah paling rebah, paling enak. Terus kenapa poin plusnya kenapa nggak ada headrest? Jadi ketika driver ngelihat kaca spion ke belakang, ini tuh jadi lebih enak teman-teman, kelihatan banget di kacanya, jadi itu safety. Oke, sekarang bagian bagasinya teman-teman. Nah ini dia ya, Ford Everest bagian bagasinya. Bagasinya namanya SUV leather frame ya. Di tahunnya ini dia nggak begitu luas, tapi 3 galon mungkin cukup. Bisa direbahkan juga ini. Ini penyimpanan hidrolik, jack, lever, ini kunci roda. Ini tas-tas biasa ya teman-teman ya. Saya selalu menyediakan apar. Ini apa sih lock unlock ini, kalau misalnya teman-teman lagi simpen posisi terbuka gitu ya, terus anginnya kenceng, ini bisa di lock teman-teman supaya dia nggak ngehajar kita gitu kan. Ini berat juga soalnya teman-teman. Nah ini buat ini teman-teman, buat apa, wiper, air wiper belakang. Oke, sekarang teman-teman saya akan perlihatkan untuk merebahkan barisan ke belakang, barisan belakang gitu ya teman-teman ya. Tinggal tarik tuas di sini, dorong, lalu ini waduh, ntar teman-teman, berat sekali. Iya, ya kurang lebihnya lumayan lah luas teman-teman. Saya ada 1 anak masih bayi, bawaan stroller dan tempat mandinya dan sebagainya cukup. Oke, saya akan coba nyalakan mobil ini teman-teman. Oke, sudah saya nyalakan mobilnya teman-teman. Ini yang saya mau lihatkan adalah yang dimana layar di belakang juga terintegrasi dengan di depan teman-teman. Jadi kita coba nyalakan ya. Oke. Nah ini teman-teman ya. Jadi layar ini terintegrasi dengan yang di depan teman-teman. Yang ini juga ada teman-teman. Ditekan menyalakannya tuh. Nah ya. Oke. Nah ini udah volumenya udah naik. Misalnya mau pakai headset kayak di pesawat gitu teman-teman, bisa juga. Keren teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Saya coba sharing pengalaman mengendarai mobil Ford Everest.
ini ya. Mobilnya itu kesan pertamanya itu teman-teman besar gitu ya, besar dan tinggi gitu, gagah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita disandingkan gitu, di sampingnya ada Fortuner atau ada Pajero gitu ya, nah itu tuh Fortuner di depan tuh, wah ini juga nggak kalah besar dan tinggi teman-teman gitu. Memang kalau lebar masih lebih lebar mereka teman-teman, tapi nggak jauh beda sih teman-teman, cuman beberapa mili lah gitu ya, puluhan mili lah gitu. Jadi kesan pertama saya dari mobil ini tadi, pertama besar gitu ya, lapang dalamnya itu, nyaman duduknya, meskipun dari kursi nggak bisa naik turunkan gitu ya settingannya, hanya bisa sliding dan bisa tilt. Lalu juga cara mengendarai setting steeringnya juga nggak begitu komplit, nggak bisa teleskopik gitu ya, tapi dia udah bisa tilt. Tapi enak banget teman-teman, jujur terus terang enak banget ini mobil. Bentar ya, saya pindahkan dulu di kamera ini. Oke teman-teman, nih kurang lebih seperti ini gambarannya lah ya. View-nya itu sebenarnya ini luas banget teman-teman, dia kacanya lumayan inilah besar gitu, tidak terhalang. Dia nggak ada blind spot juga, enak ya. Ini ada pilar tebal di sebelah kanan dan kiri juga. Biasanya kan mobil ada itunya tuh, ada blind spotnya gitu ya, kayak Innova. Kalau ini nggak ada, karena Innova kan kacanya maju banget. Ini mobil nyaman teman-teman, terus terang nyaman. Lalu juga yang kedua, suspensi. Berbicara kalau mengendarai mobil ini kan suspensi ya teman-teman ya. Suspensi itu, jadi mobil ini kalau dipakai sendiri memang agak keras teman-teman, si suspensi belakangnya gitu. Jadi kalau yang duduk di belakang itu terasa mengayun banget gitu. Nah, itu pernah istri saya duduk di paling belakang karena nyaman banget secara empuknya kursi, lalu secara lapang gitu ya, bisa sila, bisa selonjoran kakinya, bisa tiduran, bawa bantal gitu ya dua. Tapi kalau misalnya ada kayak di MBZ nih teman-teman, kan itu ada perbatasan atau ada batasan antar si jembatannya gitu ya, itu kerasa banget, ngayun banget gitu itu. Jadi kalau misalnya mobil ini cocoknya memang bawaan barang itu banyak teman-teman, supaya si per down itu fungsinya seimbang, balance gitu ya, lebih enak gitu. Yang ketiga saya suka dari mobil ini adalah kursi belakang yang tidak ada headrestnya. Sebagai driver itu sangat menguntungkan gitu ya, profit kelebihan. Jadi kelebihannya kita bisa melihat visual belakang itu jauh lebih luas, lebih lebar tanpa kehalangin sama headrest. Terus headroom juga saya ini mungkin 10 jari, tinggi saya ini 170 pas gitu ya. Lalu kacanya teman-teman, yang saya suka dari mobil ini, kaca dari baris ke depan, ini kaca samping ya teman-teman ya. Kaca depan driver, yang di tengah sampai yang di belakang itu gede banget teman-teman, sehingga membuat penumpang itu bisa melihat keluar dengan leluasa dan membuat kesan mobil ini tuh jauh lebih lapang, lebih luas gitu di dalamnya gitu ya. Dan saya pernah parkir di samping saya itu Foxy terbaru, itu kaca belakangnya hampir sama lebar luasnya itu dengan si Everest ini. Jadi kacanya tuh gede-gede teman-teman, jadi bisa lihat, bahkan bisa lihat ke bawah banget gitu. Kita yang di paling belakang juga bisa lihat gitu. Enak banget teman-teman. Intinya ini mobil nyaman, enak, tenaganya juga lumayan lah kalau buat jalan-jalan yang kita nggak usah terlalu cepet-cepet. Jangan mengharapkan punya akselerasi yang cepet banget dari 0 ke 100 itu gitu ya RPM-nya. Mobil ini dipakai untuk kekeluargaan, bawa barang banyak, santai, dan juga ya mencari kenyamanan lah. Bukan pengen kebut-kebutan gitu ya teman-teman ya, bukan. Tapi pengen nyari kenyamanan, juga tangguh, durability-nya juga bagus, baik gitu ya, kuat. Sekali lagi nggak usah khawatir masalah spare part, masalah komunitas, itu banyak sekali teman-teman. Di samping lain juga kita bisa banyak mendapatkan informasi. Teman-teman bisa buka aja 5G Indonesia di Instagram tuh, banyak, follow aja semuanya. Lalu juga di YouTube juga sudah banyak tutorial mobil ini gitu ya. Balik lagi, mobil manapun tidak punya kelemahan bagi saya, kecuali kesalahan desain atau kesalahan fungsi ya teman-teman ya. Kelemahan atau menjadi kekurangan mobil itu datang ketika cara pemakaian atau cara perawatan kita yang salah. Itu aja teman-teman.
Jadi baik lagi ya teman-teman ya, mobil itu karakteristiknya beda-beda teman-teman. Kelemahan itu bakal muncul kalau memang datang dari perawatan atau cara pemakaian kita yang salah. Ingat teman-teman, baik lagi, gak usah takut untuk memiliki mobil Ford. Ford udah ada di Indonesia secara resmi juga dari 2022 sampai saat ini. Spare part juga banyak, aftermarket juga banyak. Kalau di Shopee ada namanya Dika Motor, DIKA Motor. Itu rekomendasi dari saya untuk membeli spare part ke beliau atau ke Shopee tersebut juga bagus karena juga OEM. Kalau nggak salah pabrikasi mobil ini tuh di Thailand, khusus pasar Asia Tenggara ya. Kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau saya terdapat kesalahan di video ini. Oke, masuk ke kesimpulan teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulan, mobil ini mobil SUV leather frame yang bagi saya itu nyaman teman-teman. Saya kebetulan bapak saya punya mobil Innova Reborn. Dia diesel 2500 cc. Dalamnya udah diganti ke tempat kursi Venturer, jadi kulit hitam dan juga captain seat. Saya sering pakai mobil itu. Bagi saya, sebelum saya mengenal mobil ini, mobil itu adalah ternyaman teman-teman, mobil Innova Reborn. Alhamdulillah ternyata mobil Ford Everest pas saya coba pakai gitu ya teman-teman ya, saya udah lumayan lama juga nih, meskipun baru ngambil tapi udah kesana kesini lah, maksudnya udah bawa jauh juga. Mobilnya nyaman teman-teman, jadi mobilnya itu tingginya dapat, besarnya dapat. Jadi bagi teman-teman kalau mau mobil yang kayak Pajero Fortuner yang besar, tinggi, lebar, ini pun dapat. Fun fact-nya teman-teman, mobil ini dalamnya jauh lebih luas, lebih nyaman dari segi headrest dan juga kenyamanan penumpang, bahu pundak, sandaran, keempukan lebih empuk daripada Pajero Fortuner bagi saya teman-teman. Bukan karena ini mobil yang saya ambil juga, bukan. Saya juga mengakui ada beberapa kelemahan mobil ini kalau dipakai sendiri. Suspensi belakang emang agak keras, kedap suara, kedap banget ya kabinnya. Cuman suara mesin masuk banget karena mesin dieselnya dia lebih berisik jujur daripada mobil Pajero Fortuner. Dia lebih kalem lah, lebih enak. Terus apalagi ya, nyaman teman-teman. Dan dibandingkan tadi Innova, duduk di Innova nyaman, di sini juga nyaman banget teman-teman. Ya meskipun mobil ini mungkin karena usianya di 2009, jadi belum ada teknologi canggih lah. Saya lebih suka gitu sih teman-teman, biar nggak terlalu banyak PR lah kalau misalnya ada problem gitu ya teman-teman. Kalau banyak terlalu sensor dan sebagainya. Meskipun mobil ini juga terbilang canggih di kelasnya ya, ada monitor layar di belakang dan juga ABS, dia udah ABS juga. Tapi balik lagi, mobil ini badak. Sebelumnya juga memang didesain untuk bekerja industri dengan saudaranya dia di Ford Ranger. Dia satu sasis, satu frame sama, hanya saja dia lebih buat family SUV car. Jadi ini rekomendasi teman-teman. Pasarnya dia di harga 200 juta sampai bahkan ada yang 80-90 juta, ada yang mungkin bekas tambang dan juga tahun lama. Oke, sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum.